Halo Sobat New Pelaut, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya akan ajak Anda untuk melaksanakan tes kelayakan muatan nikel ore. Nanti kita akan lakukan tes kelayakan apakah nikel ore ini layak dimuat atau tidak layak dimuat. Jadi untuk nikel ore itu nanti kita harus lakukan 3 cara untuk tes kelayakan. Yang pertama itu adalah tes kelayakan menggunakan media kaleng. Tes yang kedua nanti grabs test atau tes kepal, kita nanti genggam dan kita kepal. Dan yang terakhir nanti drop test. Sedangkan dari pihak shipper itu selalu memberikan cargo declaration seperti ini. Nah, ini biasanya diterbitkan oleh pihak lab dari survei. Jadi di sini disebutkan untuk TML-nya, di sini disebutkan transportable moisture limitnya 34.17 dan moisture content-nya 32.8. Sedangkan di dalam aturan yang tertuang dalam IMS BC Code, International Maritime Solid Bulk Code, itu bahwasanya untuk ukuran persentase TML itu maksimum 34.8. Oke, atau kita bulatkan 35% untuk tingkat TML-nya, Transportable Moisture Limit. Dan apa itu Transportable Moisture Limit? Itu adalah tingkat kelembapan untuk muatan nikel ini. Jadi tingkat basahnya itu persentasenya maksimal adalah 3,4.8 atau kita bulatkan 35% tingkat kelembapannya. Jadi ini adalah hasil dari lab surveyor yang ditunjuk oleh pihak shipper untuk mengukur tingkat moisturnya atau kebasahannya atau kelembapannya. Dan di sini sudah disebutkan termasuk density-nya, stoic factor-nya, dan di sini juga disebutkan kelompok kategorinya. Di sini Anda lihat, di sini kategori A. Jadi di IMS BC Code atau MDG Code ini termasuk kelompok grup A, yaitu grup muatan yang mudah liquefied atau muatan yang mudah menjadi bubur atau mencair. Oke, jadi kewajiban pihak shipper itu menyediakan informasi ini atau cargo declaration atau cargo information dan serta menunjukkan hasil sertifikat tesnya ini. Dan ini berlaku untuk tesnya ini 7 hari sebelum pemuatan. Karena pemuatannya stockpile-nya ini terbuka dan tidak ada gudangnya dan hanya ditutup terpal, maka kita sebagai pihak kapal atau pengangkut, kita tidak harus percaya 100% dengan hasil ini karena ini bisa berubah. Bisa berubah karena di lapangan mungkin terjadi hujan, gerimis, sehingga muatan bisa menyimpan air. Ini kebetulan saya ada 2 contoh. Ini satunya agak basah, yang ini agak kering karena lapangan atau stockpile-nya muatan ini terbuka, di lapangan terbuka dan hanya ditutup dengan terpal. Maka walaupun kita sudah diberikan lembar sertifikat tadi, kita harus mengetes kembali kelayakan muatan nikel ore ini layak dimuat atau tidak, karena ini resikonya nanti mempengaruhi stabilitas kapal, di mana apabila ini mencair menjadi bubur, maka terjadilah free surface effect dan mempengaruhi stabilitas. Dan sudah banyak terjadi kapal-kapal yang tenggelam karena muatan ini basah. Oke, sekarang saya mulai dari tes yang pertama untuk tes scan. Untuk tes scan nanti saya akan dibantu oleh kadet
Nanti Kadet akan ngambil test can, nanti dimasukkan di sini. Untuk kaleng, kalengnya disarankan maksimal kapasitas 1 liter atau 1 kilo. Jadi mulai dari setengah kilo sampai 1 kilo. Nanti Kadet akan mengisi, diisi sampai membumbung. Sampai membumbung, dan nanti diangkat setinggi 20 cm, maksimal 50 cm, dibenturkan sebanyak 25 kali. Oke, dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, silakan Dad. Diisi sampai membumbung. Jadi ini kebetulan saya didampingi Kadet untuk pembelajaran buat Kadet. Suatu saat nanti Kadet menjadi perwira di atas kapal curah atau bulk carrier, ketika muat nikel maka dia bisa juga melaksanakan can test. Oke, dikurangi sedikit, terlalu banyak. Kurangi Dad, kurangi, terlalu banyak. Nah, seperti itu. Oke, mulai agak ke tengah. Itu untuk sensornya dipinggirkan dulu. Nah. Oke, mulai dipukulkan. Ketinggian berapa senti, Dad? 20 sampai 25 cm. 20 sampai 50 cm. Dibenturkan berapa kali? 25 kali. Ya, benturkan. Dihitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Tiga, 4, 25. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi Dad, diperhatikan. Ketika setelah dibenturkan 25 kali, kita lihat permukaan di sini. Ini permukaannya tidak ada glossy atau mengkilap seperti ada air. Ini tidak glossy. Jadi permukaannya tidak air. Dan ini berarti kandungan airnya benar-benar rendah. Dan setelah itu kita tumpahkan ke bawah. Kita tumpahkan Dad. Tumpahkan. Nah, apabila ditumpahkan membentuk bentuknya kue atau shape cake, ini berarti mengatakan ini benar-benar loadable, masih bisa dimuat, dan ini tidak ada cairan di sini. Jadi ini masih layak untuk dimuat ke dalam palka kapal. Oke. Jadi ini bentuknya shape cake atau bentuk kue. Jadi ini masih bisa dimuat. Setelah itu hasil ini kita lakukan kembali tes yang selanjutnya. Apa, Dad? Load test. Grab test. Kita kempalkan seperti halnya membuat ketika Anda membuat pentol bakso. Kita genggam. Oke, genggam kuat. Oke, saya kurangi. Oke, kempal kembali. Oke, lepas. Oke. Nah, sekarang bentuknya masih bentuk kempal, jadi tidak pecah
Dan ketika diremas kembali, di grabs test kembali, di grabs, oke, di grabs, tahan. Nah, di sini tidak ada muatan yang keluar. Kalau kadar airnya tinggi, di sini keluar, seperti halnya bubur. Jadi ini bisa kita nyatakan loadable, bisa dimuat untuk muatan ini. Oke, selanjutnya tesnya apa, Dad? Float test. Drop test. Drop test. Nah, untuk drop test kita bentuk menjadi bola, paling tidak sebesar bola tenis. Oke, sebesar bola tenis. Setelah itu dijatuhkan setinggi berapa, Dad? Tinggi sebahu tangan. Sejajar bahu. Sejajar bahu tangan. Ya, dijatuhkan. Oke. Ini hasil drop testnya. Dia masih kempal dan tidak splattered atau muncrat. Apabila muatan contohnya hasilnya muncrat, itu tidak bisa dimuat. Sedangkan ini masih dalam kategori loadable, bisa dimuat karena bentuknya tidak berubah. Oke. Sekarang saya akan tes yang sampel berikutnya, yang basah. Oke, Dad, kita pinggirkan. Kita ambil sampel yang basah. Masukkan ke dalam kaleng. Ini muatannya benar-benar basah. Ini diambil dari atas tongkang. Oke. Dari visualnya sudah terlihat bahwasanya ini kandungan cairannya atau moisturnya itu tinggi. Jadi kita bisa langsung menentukan bahwasanya ini memang benar-benar tidak muat, tidak bisa dimuat. Karena ini berbahaya untuk keselamatan kapal, kru, dan muatan. Karena ini bisa menjadi liquefied atau menjadi bubur. Sekarang kita tes saja untuk can testnya. Berapa kali, Dad? 25 kali. Nah, ketinggian? 20 sampai 50 cm. Ya, kerjakan. Hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Stop. Ini hanya 10 kali. Ini hanya 10 kali sudah seperti ini. Jadi saya tidak lanjutkan 25 kali. Yang jelas ini apabila 25 kali nanti lebih glossy. Nah, ini sudah mulai glossy. Nah, ini buburnya udah keluar ke atas. Dan di tangan Kadet sudah terpercik semuanya cairannya. Nah, ini jelas tidak bisa dimuat. Sekarang kita jatuhkan ke sini. Apakah bentuknya bentuk cake atau bentuk roti? Tidak bisa. Nah, dia tidak bisa ngumpul jadi satu, dia pecah seperti ini. Sekarang kita tes grabs test. Ambil kempalan, satu kepal. Oke, cukup secukupnya. Oke, mulai kepal. Nah, ini Anda lihat di sini keluar begitu cepat. Saya kurangi. Oke, ambil lagi, Dad. Ya, ini sekarang di grabs lagi. Nah, di bagian sini keluar. Bagian sini keluar. Oke, masukkan lagi. Oke, di grabs lagi. Nah, ini keluar.
begitu mudah keluar. Jadi muatan ini tidak bisa dimuat. Oke, sekarang drop test. Kita bentuk bola. Oke, jatuhkan. Nah, ini bentuk dari jatuhan bolanya sudah mulai pecah. Ini sebagian ke sini sudah splattered, muncrat. Jadi ini ambyar, kalau bahasa Jawanya ambyar. Jadi udah mulai pecah. Jadi jelas-jelas ini tidak bisa dimuat. Oke, selanjutnya saya ada tambahan lagi. Nanti saya akan gunakan salah satu alat untuk mengukur persentase tingkat moisturnya. Saya gunakan ini, dan kebetulan di kapal ada. Jadi ini untuk mengukur moisturnya atau kelembapannya untuk nikel. Jadi nanti saya masukkan alat ini, saya ngukur kelembapannya. Oke, nanti kadet akan mengukur. Jadi ini sekedar tambahan. Jadi untuk tes-tes yang tadi itu can test, grabs test, dan drop test itu yang umumnya dikerjakan oleh pihak kapal, dan dikerjakan oleh pihak kapal, oleh mualim jaga ataupun mualim satu di atas kapal, untuk memastikan bahwasanya nikel ore yang akan dimuat tadi benar-benar loadable dan aman. Jadi tipe ini aman, ini yang tidak aman. Nah, sedangkan alat ini hanya tambahan saja untuk mengukur persentase moisturnya. Oke, sekarang kadet coba untuk mengukur moisturnya. Mulai dihidupkan powernya. Nah, masih 00. Oke, sekarang coba dimasukkan ke sini. Masukkan. Oke. Nah, di sini akan tampil persentase moisturnya 10,2%. Sedangkan untuk transportable limit, moisture limit TML-nya tadi maksimalnya 35%. Jadi ini masih 10%, ini masih dalam toleransi TML-nya, bisa dimuat. Sekarang saya coba ke muatan yang basah. Oke, cabut Dad. Matikan dulu. Sekarang dimasukkan ke sini. Oke, dihidupkan kembali. Udah 0. Oke, masukkan. Oke, dimasukkan. Saya tutup. Oke, jadi menggunakan alat ini persentasenya udah besar. Hanya sebagian kecil ini aja sudah 18%. Sedangkan ini tadi udah ukuran banyak, sampel yang banyak hanya 10%. 10, ini hanya sampel kecil saja, kuantitinya kecil, tidak banyak, sudah 18%. Begitu tinggi moisturnya. Jadi ini hanya pembanding saja untuk alat moisture meter persentase ini. Ini kebetulan di atas kapal ada. Di lain kapal belum tentu ada, karena ini tiap-tiap kapal belum tentu ada memiliki alat ini. Tetapi kita menggunakan standar tesnya, yaitu tadi can test, grabs test, dan drop test untuk menentukan kelayakan muatan nikel layak dimuat atau tidak. Oke, semoga dengan paparan singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda, adik-adik taruna pelayaran maupun pelaut pemula, ketika Anda nanti menemui muatan atau kargo nickel ore.
karena sifatnya nickel ore ini menyimpan air dan kategorinya kategori A, di mana kategori tersebut adalah kategori muatan yang liquefied yang bisa berimbas mengefek pada stabilitas kapal. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda dan bisa menjadikan sumber referensi pembelajaran bagi Anda. Sampai jumpa kembali di channel yang sama. Apabila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya serta bagikan pada rekan-rekan Anda. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya.